nanti YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratu Syekhina wa mursyidina Sultan Auliya fi hadzal zaman Syekh Muhammad Abdullah Syekh Nasrul Raja wa Syirah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Munawwir Syarif Al-Mahmud selaku salah satu wakil pengusaha awas, Syekhul Bayan Al-Mukarram Bapak Haji Hadi Santoso Salim dan seluruh keluarga besar Bunda Haya beserta Ikhwan Akhwat KGM Pesantren Suryana Yasin Asa rahimahumullah. Jadi ini tugasnya tabaruk ya. Hari ini adalah hari yang terakhir di bulan Rabiul Awal. Nanti malam kita sudah memasuki lagi bulan Rabiul Tsani, seperempat yang kedua. Rabiul Awal seperempat yang ketiga. Muharram, Syawal, Rabiul Awal 3 bulan. Jadi 12 dibagi 4 jadi isinya 3. Muharram, Syawal, Rabiul Awal seperempat 3. Seperempat yang pertama. Seperempat yang kedua Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Di dalam kitab Fadhailus Syuhur karya Guru Agung kita pengusaha Aos, di bulan Rabiul Awal ini diawali dengan huruf Ra dan diakhiri dengan huruf Lam. Rabiul Awal Ra, Rabitoh, Lamnya Liko Illah. Jadi bisa diambil pelajaran, hanya dengan Rabitoh kita bisa ketemu dengan Allah. Kalau kita pengen ketemu Allah harus dengan pakai Rabitoh. Kesimpulannya begitu Pak Haji. Jadi disimpulkan dalam bulan Rabiul Awal itu hanya dengan Rabitoh kita akan ketemu Allah. Atau siapa yang ingin ketemu Allah bisa hanya dengan Rabitoh. Maka di bab Ra-nya ada untuk sampai kepada Allah itu ada dengan Rabitoh, ada dengan zikir. Kalau dengan Rabitoh saja akan sampai kepada Allah. Tapi kalau dengan zikir saja tanpa Rabitoh itu tidak akan sampai. Yang terbaik Rabitoh dan zikir. Makanya saya untuk belajar saya pribadi, setiap mau melakukan apapun khususnya amaliyah mursyid itu selalu sebelum saya memulai itu Rabitoh ke Abah dulu dengan Assalamualaikum Abah, saya mau ikut sholat raga nyawa dan rasanya, niat ikut. Mau makan begitu, mau tidur begitu. Kalau bahasa umumnya sebelum melakukan kebaikan baca basmalah.
Tapi kita etika dalam berthariqah, setiap mau melakukan kawin apa saja robitohnya ke Abah. Sebab dengan robitoh ini, maka apapun amaliyah yang kita lakukan akan disampaikan. Tapi kalau tanpa robitoh, meskipun dikena jungker balik, tanpa robitoh tidak ada yang mengantarnya. Makanya seperti yang waktu hari Selasa kemarin saya sampaikan di rumahnya almarhum Bapak Haji Muhammad Sutomo, sabda Abah yaitu apa? Kalau gunakan, manfaatkan SIM sebaik-baiknya selagi masih berlaku. Kalau SIM itu sudah habis masanya, maka jangankan dikir 165, 561, berapapun yang kita lakukan jungkir balik tidak akan sampai kepada Allah. Kapankah SIM itu masa berlakunya habis? SIM 1 surat izin mengamalkan zikrullah dan yang lainnya. SIM 2 surat izin untuk mentalqin. Kapan masa habisnya? Ketika Abah ketik ini pulang, kata Abah, berarti SIM 1 dan SIM 2 sudah tidak bisa dipakai lagi. Kecuali memperpanjang. Nah, robitoh luar biasa. Makanya yang sering kita dengar, pengesah Abah sendiri pun sering menyampaikan cerita, yaitu Imam Abu Hanifah bersama muridnya. Itu bentuk robitoh. Ketika muridnya ingin belajar sama Imam Abu Hanifah, harus lewat di atas air, jalan di atas air, Pak Haji. Muridnya bingung, bagaimana guru agar saya bisa jalan di atas air? Gampang, sebut saja ya Hanifah. Jadi yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifah kepada muridnya, sebut saja ya Hanifah. Akhirnya muridnya menyebut saja ya Hanifah, ya Hanifah, ya Hanifah. Ngikut di belakangnya, bisa jalan di atas air. Tapi ketika di tengah perjalanan muncul murid pintar. Kok kenapa kita ingat kepada menyebut Imam Abu Hanifah, bukan ingat sama Allah saja? Itu pintar, tapi belum benar. Ini kelelep. Baru dalam hati mengatakan, kenapa ke Imam Abu Hanifah disebut bukan Allah saja? Langsung kelelep, langsung diambil. Imam Abu Hanifah menjelaskan, kenapa saya menyuruh kamu untuk menyebut Muhammad Hanifah? Yang dikenal oleh kamu adalah Hanifah, bukan Allah. Tapi Hanifah inilah yang akan membawa, yang menyelamatkan kamu sampai kepada Allah. Sementara kamu belum kenal sama Allah. Itulah bentuk rabitah. Makanya kalau kita belajar dari sabda-sabda Abah yang sering disampaikan oleh para mubaligh, oleh para wakil tarikh, kalau baru sebagian itu belum lengkap. Contoh, Abah tidak tahu apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak punya apa-apa. Itu kan? Itu baru tahoni. Jadi Abah mengatakan dalam dirinya, Abah tidak tahu apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak punya apa-apa. Itu baru taholi, baru menafikan, mengosongkan. Tidak selesai dari sampai situ, ada kelanjutannya. Abah hanya tahu Abah anom, Abah hanya mau Abah anom, Abah hanya punya Abah anom. Itu isbatnya, itu tahalinya. Jadi kalau disampaikan baru yang pertama saja, itu masih kosong. Kalau yang kedua sudah ada isbatnya. Nah, yang ketiganya, yang seumur hidup saya baru mendengarkan sekali-kalinya, yang ketiganya, ini tajalidnya yang Abah sampaikan di tempatnya Al-Karam Habib Muhammad Nafis. Kata Abah yang ketiganya tajalidnya,
Abah hanya mencukupkan di Abah Anom saja. Gitu Pak Haji. Abah hanya mencukupkan sampai di Abah Anom saja. Dengan ikut sampai di Abah Anom, Abah dibawa sampai ke Abah Sepuh. Karena secara fisik Abah Aus tidak kenal, tidak ketemu dengan Abah Sepuh. Tapi karena hanya disampaikan cukupkan dengan Abah Anom, dari Abah Anom ini Abah Aus dibawa ke Abah Sepuh, dibawa ke Syekh Tolha, dibawa sampai ke Syekh Ahmad Habib Sambas, sampai kepada Allah. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil untuk murid yang pandai bisa hanya cukup di Abah Aus saja. Untuk murid yang pandai bisa. Jadi penjabarannya untuk pandai bisa itu hasbunallah wa ni'mal wakil hanya dicukupkan di Abah Aus saja. Dari Abah Aus itulah baru tajallinya. Taholiknya tidak tahu apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak punya apa-apa, nafikan, kosongkan. Baru diisbatkan, hanya tahu Abah Aus, hanya punya Abah Aus, hanya mau Abah Aus, hanya punya Abah Aus. Kalau kita sudah bisa mengisbatkan, sudah semakin dalam, dicukupkan hanya sampai Abah Aus saja, karena dari Abah Aus kita akan diantarkan liqa'illah. Itu Pak Sakarun. Makanya di bab Robitoh yang ditulis oleh Thomas Abad dia bilang, yaitu apa? Robitoh sangat menentukan. Kalau kita ketemu sama Allah itu kapan? Pernah Pak Haji ketemu sama Allah? Ada yang pernah ketemu sama Allah? Mas Ujo? Udah pernah ketemu sama Allah? Pernah menghadap Allah? Siapa yang pernah menghadap Allah? Belum ya? Kalau tawajuh apa? Kalau tawajuh apa? Kalau tawajuh itu apa artinya? Tawajuh menghadap Allah kan? Jadi pernah nggak? Sering. Ketika kita sholat, ketika kita tawajuh, itu sebenarnya sedang menghadap Allah. Kok bagaimana sih Allah? Jangan bagaimana-mana. Makanya di kitab Insan Kamil karya besar yaitu Abah Sepuh, diri kita itu ada 3. Keadaman fisik, kemuhammadan ruh, keallahan rasa. Fisik keadaman, karena fisik kita adalah cikal bakal dari anak cucu Adam. Ya. Yang Nabi Adam terbuat dari saripati tanah. Dari tanah, air, angin, api, inilah keadaman. Inilah Bani Adam, anak cucu Adam. Tapi kalau untuk ruh, bukan Bani Adam. Yang sering disampaikan, ketika Allah menciptakan pertama adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itulah diciptakan seluruh ruh-ruh dan alam yang lainnya. Jadi kalau ruh, Bani siapa? Bani Hashim. Ruh Muhammadan. Makanya kan dalam keterangan kan ada nanti di padang mahsyar ketika sudah kejadian kiamat kita minta tolong kepada Nabi Adam tidak bisa, kita kepada Nabi Nuh tidak bisa, para nabi semua tidak bisa, karena itu yang kejadian ruh bukan fisik. Yang hanya bisa adalah Nabi Muhammad, kemuhammadannya. Kan saat itu ruh yang berlaku. Kemuhammadan. Nah, rasa keallahan. Makanya dalam keterangannya Allah ciptakan jasad manusia osron, dada.
dalam dada adalah rongga istana, dalam istana terus wa sirri ana, dan dirasa di situ aku ada. Jadi untuk bisa ketemu Allah, untuk bisa merasakan Allah, itu hanya dengan rasa, bukan dengan mata ini, bukan dengan ingat, tapi dengan rasa. Allah itu ada dengan apa? Dengan rasa. Makanya kita dikasih zikir 3. Zikir yang diucap, zikir yang diingat, yang di tengahnya ada hidup, huk itulah ibarat kapsul yang dimasukkan. Ketika kapsul itu larut, tinggal rasanya. Makanya hakikat zikir adalah berhenti zikir. Pengertiannya bukan la ilaha illallahnya, bukan ingatnya, tapi sudah bersamanya. Kalau sudah bersama itu bukan diucap, bukan diingat, tapi dirasa. Itulah yang dimaksud hakikat zikir adalah berhenti zikir. Kapan saja, di mana saja, kita selalu bersama. Maka kata pengersahabat, kita zikir ini bukan untuk sebatas ketemu. Bukan sebatas ketemu. Kalau sebatas ketemu mah, umpama saya ketemu Pak Ustadz Edi, asal ketemu udah. Tapi zikir ini adalah untuk membersamakan, agar kita selalu bersama. Bersamanya prosesnya adalah dengan zikir jahar dan zikir khafi. Nanti dalam amalan perpaduannya muncullah di zikir rasa. Bagaimana? Amalkan saja. Itu dari Abah. Pokoknya amalkan saja. Kita sudah dapat ataupun belum, bukan kewajiban kita untuk dapat, tapi yang penting tugas kita mengamalkan saja. Menyampaikan itu tugas apa? Bukan zikir kitanya, tapi robitoh di bawah oleh Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.